Capek perang harga? Capek untuk mengikuti harga-harga yang murah-murah? Atau kamu saat ini takut untuk jualan online karena perang harga? Atau jangan-jangan kamu udah masuk zona perang harga saat ini? Memang perang harga di online itu sulit banget untuk dihindari. Inilah bisnis yang sesungguhnya, teman-teman. Sebenarnya bisnis offline pun melakukan hal yang sama, cuman tidak terekspos di online seperti ini. Jadi kalau offline kan, kalau misalnya datang ke tokonya baru tahu, oh harganya lebih murah. Tapi kalau misalnya di online, ini semuanya terlihat jelas soal seller-seller saling bersaingan harga dan kamu akhirnya masuk ke zona perang harga. So makanya di sini gue mau kasih tau kalian tips gimana caranya kalian menghindari perang harga memakai sudut pandang orang ketiga. So tapi sebelum itu gue nggak pernah bosan untuk bilang jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. So, jadi jangan pelit like gue itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk ke topik utamanya. Chapter 1, Your Original E-commerce. Kalau ngomongin soal perang harga di jualan online, itu bikin kita pusing, stres, dan kayak wah, pokoknya ribet banget lah. Capek? Ya tentu aja. Padahal kita sebagai penjual atau pembisnis online, itu mau mendapatkan cuan sebesar-besarnya. Walaupun admin fee naik misalnya jadi 10%, 15%, tapi kalau cuan kita gede ya nggak masalah. Tapi sedangkan kita perang harga, kita ambil cuan misalnya cuma 15%, 10%, atau bahkan ada yang cuma 5%. Saat admin fee ada naik jadi 5%, jadi 0 dong profit kita. Nah, itu gimana? Kita udah masuk ke zona perang harga soalnya. Jadi hal tersebut bisa kita hindari dengan cara punya website sendiri. Kalau misalnya kalian punya website sendiri, sudah pasti kalian terhindar dari perang harga, kalian bisa buat promosi sendiri. Gak ada tuh admin fee, paling adanya biaya-biaya untuk pembuatan web dan sebagainya. Tapi untuk admin fee per produk, itu nggak ada. Karena kalian lah yang punya websitenya. Ya, challenge-nya juga banyak kalau misalnya pembuatan website. Cuman nggak mungkin gue bahas di video kali ini, itu bisa panjang banget. Karena di video kali ini gue hanya berfokus untuk ngebahas caranya kita untuk nggak perang harga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, wah bikin website kan sulit dan sebagainya, bukan di video ini ya teman-teman ya. Jadi di sini gue hanya berfokus untuk cara mengatasinya, bukan soal ngebahas marketing website dan sebagainya. So jadi kalau misalnya kalian capek untuk perang harga, solusinya adalah kalian bikin website kalian sendiri. Kalian bebas untuk menghindari perang harga, kalian bisa bikin gratis ongkir, free ongkir kalian sendiri, tapi cuannya bisa gede banget, bebas ngelakuin promosi dan sebagainya. So, ya bikin website sendiri lah. Chapter 2, Stop to be a seller. Stop to be a seller. Ya, kalian nggak salah denger, stop untuk menjadi seller atau pembisnis online. Kesannya emang kasar, tapi kalau misalnya teman-teman di sini memang mau menghindari perang harga dan udah capek banget untuk jualan online perang harga, ya jangan jadi seller atau jualan online teman-teman. Namanya kita jualan produk apapun, itu pasti ada yang namanya perang harga. Pasti ada produk nanti seller-seller yang ikutan banting harganya. Terkecuali ya, gue sering bilang, kecuali kalian punya brand sendiri. Karena kalau brand itu ada namanya the power of brand, the power of branding. Jadi ketika kalian ada brand, ya orang-orang ketika kalian menjual produk A, tapi brand kalian sendiri, orang-orang akan tetap lebih percaya untuk belanja di brand kalian karena udah tahu brand kalian tuh kayak gimana dan kualitasnya seperti apa. Berbeda dengan produk-produk yang kalian bukan punya brand sendiri dan harganya juga udah pasti perang-perangan. Tapi kalau misalnya kalian punya brand sendiri, ya ini pasti aman banget lah. So, jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya gue menyuruh kalian untuk berhenti menjadi seller atau pembisnis online? Yaitu adalah menjadi affiliate. Daripada kalian capek untuk perang harga, ya udah mending kalian capek untuk promosi atau live streaming. Yang dimana kalian udah bukan pusingin soal perang harga, tapi kalian lebih capek soal promosi dan live streaming karena kalian seorang affiliate. Kalau misalnya kalian kesel dengan seller A misalnya yang suka banting-banting harga, yang setiap kali gue jual produk apa dia banting juga, ya udah kalian stop untuk jadi seller, kalian jadi affiliate si produk si seller tersebut aja. Jadi mau seller tersebut banting-banting harga kayak gimana, kayak bodo amat. Lu banting harga, ya gue jadi affiliate. Gue tetap menjual dengan harga produk lu. Ketika terjual, gue akan mendapatkan komisi. Jadi ketika kalian di sini udah pusing untuk perang harga, ya kalian bisa jadi affiliate untuk produk tersebut. Intinya ujung-ujungnya kan cuan juga ya teman-teman ya kalau misalnya affiliate. Ya tentu saja ada plus dan minus ya kalau jadi affiliate dan penjual online. Itu kayaknya udah pernah gue bahas juga di video-video gue sebelumnya atau mungkin di TikTok gue dan sosial media gue lainnya. Tapi balik lagi, di video ini gue bukan mau ngebahas itu. Gue bahasnya soal cara mengatasi perang harga. Chapter 3, Bigger Stock. Kalian tidak mau perang harga, ya kalian bisa stok lebih banyak. Kalau misalnya kalian impor sendiri atau kalian reseller,
kalian harus berani untuk nyetok lebih banyak dengan quantity yang gede banget supaya kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada seller-seller atau kompetitor kamu. Butuh keberanian yang cukup besar dan modal yang cukup besar untuk melakukan hal ini. Atau lebih tepatnya, kalau kamu produksi sendiri, ya ambil quantity yang besar juga. Ya pada intinya untuk bigger stock ini, kalian harus mempunyai modal dan keberanian yang besar untuk mendapatkan HPP atau modal yang lebih murah daripada seller-seller lain. Ya, itu adalah salah satu cara untuk menghindari perang harga. Ya, kalian mendapatkan harga yang lebih murah. Conclusion. So, itu adalah sudut pandang yang lain. Karena di video-video sebelumnya gue juga sering ngomong ke kalian, gimana sih tipsnya biar kalian tuh gak perang harga? Gimana caranya kalian menjual harga yang lebih murah, tapi tetap bisa laku. Itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Memang di video ini gue hanya berfokus untuk kalau lu capek perang harga, ya udah inilah yang bisa gue kasih tau ke kalian mengenai sudut pandang yang lain lagi. Jadi buat teman-teman di sini yang baru pertama kali nonton video gue, jangan langsung ngejudge, jangan langsung ngomong kayak itu lu gak bener atau gimana dan gimana. Di sini kita hanya sharing. Jadi ini bener-bener kayak diskusi, open discuss banget. Teman-teman boleh komen, boleh juga diskusi. Tidak usah debat, tidak usah berantem, karena kita semua itu sharing. Karena komunitas tim Cuan Rio itu open-minded, saling sharing, saling bantu. Jadi kayak tenang aja. Kita tidak butuh haters. Kita semua di sini, tidak butuh haters karena di sini di tim Cuan Rio ini kita itu mengajarkan caranya mendapatkan cuan di era digital. Jadi tentu aja dalam berbisnis itu ada namanya resiko. Kalian juga harus analis, kalian juga harus punya strategis supaya kalian itu berkembang tokonya. Kalau misalnya kalian merasa kayak toko kalian ini udah capek, nggak berkembang, ya udah switch, ganti bisnis model yang lain, atau ganti produk yang lain, atau mungkin marketing kalian ada yang salah. Pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan. Jangan cuma didiemin, jangan pasrah, karena percuma toko kalian nggak akan berkembang juga. Tapi nanti mengeluh toko kalian tuh sepi. So, kalian bisa nonton video-video gue lain, ada banyak banget tips and trick untuk mendapatkan cuan di digital, soal tips and trick marketplace dan sebagainya. Tonton semuanya supaya kalian paham dan kalian lebih pintar dalam berjualan online. Tentu aja gue juga akan sering untuk mengupload video mengenai hal-hal jualan online dan sebagainya. Intinya di sini gue mau ngebantu kalian untuk mendapatkan cuan di era digital. So that's it guys, semoga video ini dapat bantu kalian dan mendapatkan insight baru dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan yang mau bertanya silahkan komen aja, nanti akan gue balas lewat reply. Atau kalau misalnya kalian komen nggak bisa gue balas lewat reply karena mungkin kepanjangan, gue bisa buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Jadi jangan malu untuk komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk like juga dan subscribe, nyalakan notifikasi juga. Yang mau join grup Telegram gue silahkan join, link di deskripsi. Di situ gue bisa sharing mengenai tips-tips jualan online, lalu update-update mengenai video terbaru gue dan sebagainya. Itu semua ada di Telegram. Lalu kalau misalnya mau beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang mau join kelas offline gue atau mungkin jasa-jasa gue yang lain, bisa hubungi ke nomor ini. Itu khusus WhatsApp only, jadi nggak bisa telepon. Dan itu khusus untuk jasa-jasa dan kelas offline gue, jadi bukan penawaran bisnis yang lain. Atau yang mau nanya-nanya ke Instagram gue juga boleh, itu welcome banget. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga kalian mendapatkan wawasan dan insight baru. Rio Gandhi, peace out.